masalahnya itu muncul ketika teman-teman kebingungan. Ketika teman-teman baru nyampai di Jepang, selanjutnya apa seperti itu? Apakah teman-teman harus pergi sendiri ke perusahaan seperti itu? Atau teman-teman cari sendiri apartemen teman-teman yang telah disediakan seperti itu ya. Nah, jadi kan banyak teman-teman yang belum tahu dan khawatir juga seperti itu tentang setelah nyampai di Jepang, selanjutnya apa seperti itu ya. Ya, kadang shacho baik belum tentu karyawannya baik ya teman-teman. Kadang ada juga yang toksik seperti itu. Lebih lah, dia ngerasa kayak lebih saco daripada saco seperti itu. Padahal karyawan seperti itu ya. Itu ada ya teman-teman. Action, minasan konnichiwa, Pau desu. Oke guys, di video kali ini gue akan memberikan informasi yaitu tentang apa yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman baru nyampe di Jepang. Karena pertanyaan ini sudah mulai banyak gue dapatkan ya teman-teman. Jadi gue rasa akan lebih baik kalau gue ngebahasnya di video ini saja seperti itu. Nah, dan video ini juga berlaku untuk semua orang yang ingin pergi ke Jepang, khususnya untuk visa Tokute Gino dan visa Gino Jisusei ya teman-teman. Jadi kita bicaranya yang Tokute Gino aja seperti itu. Karena kalau Gino Jisusei memang semuanya udah diurusin, sebenarnya lebih enak sih seperti itu ya. Karena itu adalah merupakan tanggung jawabnya Kumiya ya teman-teman. Nah, jadi ya teman-teman kita bertanya ke gue, bagi teman-teman yang ingin berangkat ke Jepang khususnya dengan visa Tokute Gino pastinya memiliki rasa kekhawatiran yang sangat tinggi ya teman-teman, apalagi kalau sekiranya belum pernah berangkat ke Jepang seperti itu ya. Nah, jadi nanti setelah teman-teman misalnya udah mencari TSK, udah mendan, udah mensetsu, udah dapat job, kontrak, mengurus dokumen, turun COE, beli tiket, ngurus visa teman-teman, nanti kan teman-teman itu mulai melakukan pengurusan keberangkatan seperti itu. Nah, nanti kan setelah teman-teman berangkat kan ya terserah nanti pesawatnya itu apakah teman-teman cari sendiri ataukah disediakan perusahaan, itu terserah itu ya, tergantung juga maskapainya, itu juga bisa teman-teman sesuaikan seperti itu. Nah, masalahnya itu muncul ketika teman-teman kebingungan. Ketika teman-teman baru nyampai di Jepang, selanjutnya apa seperti itu? Apakah teman-teman harus pergi sendiri ke perusahaan seperti itu? Atau teman-teman cari sendiri apartemen teman-teman yang telah disediakan seperti itu ya. Nah, jadi kan banyak teman-teman yang belum tahu dan khawatir juga seperti itu tentang setelah nyampai di Jepang, selanjutnya apa seperti itu ya. Nah, maka dari itu di sini gue akan coba jelaskan kepada teman-teman. Jadi buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, jadi ya teman-teman ya, buat teman-teman yang mungkin belum pernah punya pengalaman magang di Jepang ya, magang ke Jepang ya teman-teman. Biasanya yang teman-teman yang pengen langsung lanjut, pengen ke Jepang dengan visa Tokute Gino, itu kan masih banyak yang kurang tahu ya teman-teman tentang prosedur bagaimana setelah nyampai di Jepang seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya teman-teman. Yang namanya bandara ya teman-teman ya, itu gerbang keluarnya cuma satu ya teman-teman. Misalnya teman-teman keluar di bandaranya Tokyo, misalnya anggaplah Haneda seperti itu ya, itu kan gerbangnya cuma satu biasanya ya teman-teman ya. Nah, jadi ketika teman-teman itu keluar gerbang, teman-teman nggak perlu khawatir setelah itu apa yang harus teman-teman lakukan. Karena di luar gerbang itu orang TSK teman-teman sudah nunggu teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Jadi biasanya sebelum teman-teman berangkat itu ya, kalau yang bagi orang-orang LPK ya, orang Kumiya itu akan mengetahui teman-teman itu melalui alma mater teman-teman atau pakaian khas dari LPK teman-teman. Tetapi kalau bagi teman-teman yang mandiri ya khususnya, nah tentunya untuk mengenali teman-teman itu dari wajah ya teman-teman. Jadi wajah teman-teman itu kan misalnya COE yang teman-teman foto yang teman-teman kirimkan nanti kan juga diterima oleh si Kumiya ya kan, atau TSK seperti itu. Nah, jadi nanti mereka akan mengecek untuk kedatangan jam, misalnya jam 12 siang misalnya seperti itu ya, dari Jakarta ke Tokyo misalnya seperti itu ya, kan pesawatnya mendarat pukul misalnya jam 12 tuh. Jadi orang Kumiya sebelum pesawat itu mendarat mereka udah standby dan nunggu teman-teman untuk keluar dari gate seperti itu ya. Nah, jadi kalau mungkin teman-teman itu sebelumnya sudah komunikasi dengan orang Kumiya, mungkin juga orang Kumiya atau orang TSK itu akan menanyakan detail teman-teman, misalnya pakai baju apa seperti itu ya teman-teman ya, itu pasti juga bisa jadi ditanyakan seperti itu. Tetapi biasanya dengan melihat foto teman-teman, orang TSK teman-teman itu akan segera mengenali teman-teman. Lalu nanti setelah teman-teman keluar dari gate, pasti orang Kumiya teman-teman lah yang akan menyamperi teman-teman seperti itu. Jadi teman-teman jangan takut kalau teman-teman itu akan kehilangan arah. Pasti teman-teman langsung diambil seperti itu. Nanti dia nanya misal seperti itu, kamu orang Indonesia?
nama kamu Pau Pau. Iya, seperti itu. Kami dari Kumiai ini ditugaskan untuk menjemput kamu, seperti itu. Nah, jadi teman-teman sudah dijemput di depan gerbang bandara ya teman-teman. Nah, setelah itu apa yang akan dilakukan oleh orang Kumiai? Yang dilakukan oleh orang Kumiai atau orang TSK teman-teman yaitu adalah membawa teman-teman keluar dari bandara. Setelah itu mengantarkan teman-teman ke perusahaan di mana tempat teman-teman bekerja. Nah, biasanya sebelum teman-teman itu ke perusahaan tempat teman-teman bekerja, biasanya akan singgah dulu tuh ke fotokopi. Misalnya memfotokopi Zaryukart teman-teman, data teman-teman, seperti itu ya. Karena itu butuh untuk dokumentasinya pihak si TSK ya teman-teman ya. Nanti setelah teman-teman itu diantarkan ke alamat teman-teman, atau biasanya sih pertama kali pasti diantarkan ke Kaisha dulu, seperti itu. Atau mungkin si Sachonya udah janjian untuk bertemu di apartemen teman-teman saja. Itu ada ya, tergantung lah komunikasi antara TSK teman-teman dengan Sacho teman-teman. Biasanya sih ke Kaisha diantarin, seperti itu. Cuma kalau misalnya nggak memungkinkan, biasanya Sacho nunggu teman-teman di apartemen teman-teman. Jadi nanti si pihak TSK akan mengantarkan teman-teman sampai ke apartemen teman-teman. Nah, di situ sudah ada Sacho yang menunggu atau karyawan-karyawan lainnya yang menyambut teman-teman. Nah, nanti di situ teman-teman akan dikenalkan ke Sacho teman-teman. Nah, ini loh Sacho kamu, seperti itu ya. Nah, yang perlu teman-teman lakukan yaitu adalah Aisatsu ya teman-teman, memperkenalkan diri teman-teman secara singkat, seperti itu ya. Nah, jadi setelah itu nanti teman-teman akan serah terima, diserahkan ke Sacho teman-teman, seperti itu. Nah, setelah itu biasanya ya, sebelum ke perusahaan sih biasanya, yang kalau berdasarkan pengalaman gue ya, sebelum ke perusahaan itu biasanya teman-teman, kadang ada yang sebelum ke perusahaan, ada yang setelah ke perusahaan. Itu teman-teman akan dibawa ke Shakusho dulu, yaitu untuk menulis alamat teman-teman. Karena kan di Zaryukart teman-teman itu belum ada alamat teman-teman ya. Nanti di belakang Zaryukart seperti ini ya teman-teman ya. Kan ini Zaryukart nih, tampilan belakang, tampilan depan, ini tampilan belakang. Nah, di sini nanti akan ditulis alamat teman-teman, seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman itu pasti akan dibawa oleh Kumiai atau TSK teman-teman untuk menulis alamat dulu di belakang Zaryukart teman-teman. Fungsinya apa? Karena ini adalah tanda pengenal teman-teman. Kalau misalnya sempat terjadi apa-apa pada teman-teman, orang tahu harus menghubungi kemana, orang tahu harus mengantarkan teman-teman kemana, seperti itu. Karena alamat teman-teman sudah jelas, seperti itu ya. Nah, selain itu, selain teman-teman diantarkan ke Shakusho, kalau orang-orang baru biasanya itu pasti diantarkan, seperti itu. Apalagi orang-orang yang belum pernah ke Jepang sebelumnya teman-teman, itu biasanya TSK akan ngurusin semuanya. Nah, jadi teman-teman itu setelah dari Shakusho atau Kuyakusho membuat alamat ya di belakang Zaryukart teman-teman, biasanya teman-teman itu akan diberikan juga semacam Kojin Bango. Sekarang kan Kojin Bango itu dalam bentuk kertas HVS, tulisannya itu ada Kojin Bango ya. Jadi itu adalah nomor induk teman-teman yang teman-teman dapatkan ketika teman-teman masuk ke Jepang. Hal itu sangat penting karena itu digunakan untuk perhitungan pajak misalnya, seperti itu teman-teman. Untuk kartu asuransi juga, nanti untuk pembuatan My Number Card juga, seperti itu. Kojin Bango itu sangat penting. Ya ibaratnya nomor induk lah, seperti itu ya. Kayak kita di KTP kan ada NIK itu. Nah, di Jepang namanya Kojin Bango ya teman-teman ya. Nah, itu akan diserahkan oleh pihak Kumiai teman-teman atau pihak TSK teman-teman. Nah, nanti setelah teman-teman serah terima nih, pihak TSK teman-teman itu akan menjelaskan ke perusahaan teman-teman ya tentang aturan-aturan. Kalau magang tentunya aturannya lebih detail lagi ya teman-teman, akan menjelaskan apa saja yang boleh dilakukan terhadap pemagang ini, apa saja yang tidak boleh diperlakukan, seperti itu. Jadi nanti pihak Kumiai atau pihak TSK teman-teman akan menjelaskan ke Sacho, ini loh yang harus dilakukan pihak pemagang, ini loh yang harus dilakukan. Kalau pemagang dia dalam 1 tahun dia ada ujiannya 1 kali, nanti di tahun ketiga ada lagi ujiannya. Biasanya tentang detail lah, sistem-sistem seperti itu ya kalau untuk yang magang. Kalau untuk Tokutegino tentunya versi aturan Tokutegino yang akan dijelaskan. Nanti juga yang dilarang, yang nggak boleh dilakukan oleh perusahaan itu juga akan dijelaskan. Misalnya pelanggaran-pelanggaran, misalnya kekerasan fisik, misalnya seperti itu, pembayaran gaji yang tidak sesuai, itu juga akan dijelaskan oleh pihak TSK atau Kumiai teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Ini dengan catatan kalau TSK dan Kumiainya kerjanya benar ya teman-teman. Dan biasanya pembicaraan ini ya teman-teman, teman-teman nggak akan ikut duduk bersama orang Kumiai teman-teman. Itu hanya pembicaraan antara orang Kumiai atau orang TSK bersama Sacho saja ya teman-teman ya. Jadi itu penjelasan itu nanti
diurus sama orang Kumiai semuanya, orang TSK semuanya, teman-teman itu nggak ikut. Nah biasanya pada saat itu teman-teman itu sudah disuruh masuk ke kamar teman masing-masing ya. Jadi teman-teman dijelaskan, ini kamar teman-teman loh, di sini letak barang, di sini kompor, di sini dapur. Pokoknya detail-detail di mana tempat teman-teman akan melakukan kehidupan itu akan dijelaskan ya teman-teman. Oh, ini fungsi ini microwave loh, microwave kayak gini loh cara kepakainya. Ini mesin cuci loh kayak gini loh cara pakainya. Ini toaster loh kayak gini cara pakainya. Ini mesin air segala macam, pemanas air itu akan dijelaskan ya teman-teman. Khusus untuk orang baru gue rasa itu pasti akan dijelaskan, apalagi untuk pemagang teman-teman. Karena kan kita belum tahu nih bagaimana cara makai alat. Bahasa Jepang semua. Cara makainya beda dengan alat-alat yang ada di Indonesia seperti itu ya. Itu juga akan dilakukan oleh pihak Kumiai atau pihak TSK teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Nah setelah itu, setelah teman-teman itu dilepaskan, bukan dilepaskan ya, diantarkan ke kamar teman-teman seperti itu ya. Si TSK juga sudah menjelaskan aturan-aturan dasar tentang penerimaan orang asing ke perusahaan. Nanti langkah selanjutnya biasanya pihak TSK atau pihak perusahaan itu akan mengajak teman-teman pergi berbelanja ya teman-teman ya, mengajak teman-teman pergi berbelanja karena kan teman-teman belum punya bahan apapun seperti itu. Kalau magang mungkin sebagian perusahaan ada yang sudah menyediakan isi dalam kulkas atau isi lemari sudah disediakan seperti itu, ada minyak, ada beras, ada segala macam. Kalau magang ya, kalau Toko Tegino mungkin nggak disediakan seperti itu, makanya biasanya teman-teman itu akan diajak pergi berbelanja seperti itu ya. Nah hal yang perlu teman-teman beli ketika teman-teman berbelanja yaitulah kebutuhan pokok yang dasar, misalnya beras, minyak, sabun seperti itu ya. Kalau teman-teman bawa sabun dari rumah atau dari Indonesia ya nggak apa-apa gitu, tapi yang penting itu kan pasti minyak, sabun, minyak, beras, terus kalau nggak disediakan fry pan, teman-teman harus beli fry pan seperti itu ya. Jadi pikirkan apa kebutuhan sementara yang bisa teman-teman beli untuk kehidupan teman-teman sambil teman-teman beradaptasi seperti itu ya. Dan yang paling penting sih paling beli ramen misalnya seperti itu ya, karena kan kita belum ngerti nih apa-apa seperti itu ya. Karena gue waktu awal-awal magang dulu gue stok ramen itu banyak seperti itu karena belum ngerti seperti itu. Nah biasanya itu teman-teman perginya kalau nggak sama orang Kumiai ya sama orang perusahaan seperti itu ya teman-teman ya. Nah nanti setelah itu teman-teman akan dijelaskan mulai kerjanya kapan seperti itu, di mana ngumpulnya seperti itu. Biasanya di hari pertama, di hari berikutnya ya teman-teman ya, itu teman-teman akan dikunjungi sama Sacho teman-teman. Sacho lah yang akan membawa teman-teman ke dalam perusahaan seperti itu. Karena orang Kumiai dia datangnya di hari pertama itu aja. Paling nanti datangnya itu next 2 bulan berikutnya, 3 bulan berikutnya seperti itu ya. Sisanya nanti tentang diri teman-teman itu akan diserahkan ke Sacho. Sacho lah yang akan menunjukkan kepada teman-teman, kamu kerjanya di sini loh, kerjaan kamu kayak gini loh, ini yang akan memandu kamu nanti ketika kamu bekerja. Misalnya ada seorang tantosha atau leadernya seperti itu, mungkin teman-teman akan diserahkan oleh Sacho teman-teman ke leader. Misalnya anggaplah teman-teman bekerja di perusahaan pengolahan makanan, nah ini leader kamu loh, kamu akan bekerja di bawahnya dia seperti itu. Ini leader kamu loh, kamu akan bekerja sama dia seperti itu ya. Paling itu sih tugas Sacho. Jadi mungkin kalau sekiranya teman-teman dapat Sacho yang baik itu syukur, tapi belum tentu mungkin rekan kerja teman-teman juga baik. Tapi mudah-mudahan teman-teman dapat rekan kerjanya yang baik seperti itu ya. Kadang kan kita di Indonesia dapat gambaran seperti itu kan, wah kerja di sini enak nih, misalnya kalau lihat LPK gitu kan, Sacho-nya baik, dia beliin ini, beliin itu. Ya kadang Sacho baik belum tentu karyawannya baik ya teman-teman. Kadang ada juga yang toksik seperti itu, lebih lah, dia ngerasa kayak lebih Sacho daripada Sacho seperti itu, padahal karyawan seperti itu ya. Itu ada ya teman-teman. Tetapi gue harap teman-teman ketika teman-teman masuk ke Jepang, baik itu sebagai orang baru ataupun orang yang pindah dari magang ke Toko Tegino, semoga teman-teman itu dapat Sacho, dapat perusahaan yang tidak toksik ya teman-teman. Nah, jadi itulah yang terjadi ketika teman-teman baru masuk Jepang ya teman-teman. Nah, selanjutnya paling itu dari hari ke hari, minggu ke minggu itu paling menyesuaikan saja ya teman-teman. Kalau misalnya ada sesuatu perubahan, biasanya Sacho teman-teman lah yang akan memberitahukan kepada teman-teman. Dan nanti mungkin biasanya setelah beberapa minggu teman-teman bekerja, teman-teman juga dapat yang namanya Hokensho ya teman-teman. Tapi sekarang kayaknya Hokensho udah nggak ada lagi karena udah bakal digantiin sama My Number Card ya teman-teman. Terus juga Nenking itu sekarang juga nggak ada lagi sistem buku Nenking itu. Nenking atau asuran atau pensiun itu sekarang udah dalam bentuk nomor saja ya teman-teman. Jadi mungkin udah banyak perubahan-perubahan yang terjadi ya teman-teman setelah beberapa tahun berlalu ini ya teman-teman. Jadi teman-teman sesuaikan saja. Kalau sekiranya teman-teman merasa punya masalah atau merasa tidak cocok, teman-teman bisa hubungi Kumiai teman-teman melalui Line. Biasanya Line kan, mereka itu biasanya
biasanya akan menanyakan line teman-teman. Kalau misalnya teman-teman belum punya line, nanti disuruh install dulu. Nanti kontak teman-teman dan kontak orang TSK itu akan saling bertukar kontak seperti itu. Jadi kalau misalnya ada masalah atau sesuatu yang ingin ditanyakan atau sesuatu yang tidak mengerti, teman-teman silahkan kontak TSK atau Kumiai teman-teman, seperti itu ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu sih untuk prosedurnya teman-teman. Nanti Kumiai itu atau TSK itu dia akan datang secara bertahap, mungkin sekali sebulan, sekali 2 bulan, sekali 3 bulan, seperti itu. Nanti menjelang Zario Card teman-teman masa berlakunya habis, nanti TSK itu datang lagi untuk mengambil Zario Card teman-teman untuk diperbarui, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya sistemnya sudah ada seperti itu teman-teman. Untuk yang masuk ke Jepang tinggal ngikutin aja, semuanya akan diurusin seperti itu. Terlebih untuk Gino Jisusei atau pemagang ya teman-teman ya. Dan kalau untuk Tokute Gino, gue harapkan teman-teman itu harus cepat beradaptasi ya teman-teman, karena nanti kalau teman-teman lambat beradaptasi, teman-teman itu akan kesulitan sendiri. Karena biasanya Tokute Gino itu perlakuannya tidak seperti perlakuan anak magang, agak lebih agak lebih keras, bukan keras sih, keras bukan, tidak selembut di perlakuan anak magang lah, seperti itu ya. Karena kan kalau Tokute Gino dia itu sudah dianggap setara orang Jepang, sudah memiliki kualifikasi dalam bentuk sertifikat skill dan sertifikat bahasa, seperti itu ya. Jadi nggak akan terlalu dimanja lah ya, tapi relatif lah beda-beda perusahaan, karena anak Gino Jisusei pun juga relatif nggak ada yang dimanja sama perusahaannya, ada yang nggak, seperti itu. Tapi kalau Tokute Gino kebanyakan nggak ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus berjuang sendiri demi diri teman-teman, seperti itu. Kalau tidak ada yang mengerti, teman-teman tanyakan. Kalau misalnya teman-teman kesulitan, cepatlah beradaptasi, dan jangan sampai teman-teman itu belum apa-apa nyerah, belum apa-apa minta pulang, seperti itu ya. Sedangkan masalah teman-teman dengan Kumiai atau dengan perusahaan, cari jalan keluar. Kalau misalnya nggak ada jalan keluar, baru bisa teman-teman lakukan, baru teman-teman bisa berpikir untuk mengambil keputusan selanjutnya seperti apa, seperti itu ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu sih gambaran ketika teman-teman baru masuk Jepang ya teman-teman. Semuanya itu nggak semenakutkan yang teman-teman bayangkan. Kalau teman-teman masuknya secara prosedural ya, legal ya teman-teman, pasti gue yakin teman-teman aman-aman saja di Jepang, seperti itu. Nah, kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.